karena Amin. ujian kompre ini sebagai syarat kelulusan untuk mengikuti PPL. Itu. Ya, amin. Baik, Terima kasih, Bu. Pak Frendy dari mana ini? Oh ya, nanti Pak Frendy akan diuji oleh saya sendiri, Bu Wiwi. Kemudian nanti ada dosen Pak Andika Triansa yang juga sekaligus sebagai koordinator Kaprodi kita di Penjas ya. Ya, Bu. Pak Frendy ya. Ya, Bu. Ada nanti yang uji Pak Andika. Siap. Baik, untuk yang pertama Pak Andika terlebih dahulu. Silahkan Pak Andika. Masya Allah. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, siap. Makasih Bu Wiwi ya. Jadi saya tadi itu teringat lagi dengan Pak Fitri tadi dia Bu Wiwi ceritakan keadaan kampus tadi itu ya. Saya pikir bukan maksudnya ya keadaan kampus tuh ya benar Pak, keadaan kampus. Aduh, Pak Randy ini alumni mana dulu nih? Ya, Pak. Ya, harus Pak. tanya dulu. Ya, Alumni kenal. mana Pak Randy? Ya, Pak. Salam kenal Pak Andika dan Bu Wiwi. Nama saya Frendy Nur Wahyudi, Pak. Saya dari Sumatera Selatan, Pak. Dari Martapura. Saya alumni dari STKIP Dharma Wacana Metro Lampung. Oh, Metro Lampung. Saya bertugas sekarang di Lubuk Linggau, Pak, di Sumatera Selatan. Oke, siap. Oke, Pak Randy, ini mohon maaf ya, saya langsung ke pertanyaan ya. Ya, Pak. Karena memang ini tentu Bapak Randy telah mendapatkan bimbingan pada saat penyusunan perangkat pembelajaran. Boleh izin Pak di share screen perangkatnya Pak. Ya, Pak. Izin saya share screen, Pak Andika dan Bu. Ya, silakan. Oke, dinaikkan Pak. Dilihat dulu materinya tentang menggiring. Dari cover dulu ya, Pak. Maaf, Pak. Kombinasi gerak dengan permainan sepeda. Oke, saya satu pertanyaan, Pak. Ya, Pak. Ya, terkait dengan ini saja. Saya coba tanya tentang model pembelajaran. Ya, Pak. Nah, model pembelajaran yang digunakan apa ini? Yang saya gunakan model ini, Pak. Maaf. PBL, Pak. Project Based Learning, Pak. Problem based learning. Ya, Pak. Oke. Problem ada berapa sintak ya, Pak? Ada 5, Pak. Ada 5 sintak. Oke, sintak pertama itu pertama mengamati. Ya, lanjut. Orientasi peserta didik kepada siswa salah satunya yaitu mengamati, Pak. Orientasi peserta didik pada permasalahan ya? Iya, Pak. Nah, permasalahan apa yang ada di pembelajaran itu, Pak? Iya, Pak. Saya ambil di situ kombinasi pola gerak dasar, menendang bola, menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan bagian punggung kaki. Ininya, problemnya apa kira-kira, Pak? Ya, Pak. Kan basisnya ada permasalahan gitu ya. Nah, ya, Pak. permasalahan di kelasnya secara spesifik gitu ya, Pak. Iya. Ya, anak-anak belum dapat melakukan dengan baik dan tepat, Pak. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ini siswa kelas berapa, Pak? Kelas 5, Pak. Kelas 5. Iya, Pak. Oke. Bagaimana bisa, apakah materi ini sebelumnya diajarkan atau bagaimana Bapak bisa menentukan bahwa problemnya itu, sementara ini kan materi baru ya? Iya, Pak. Baru disampaikan gitu ya ke siswa kelas 5 itu kan? Tapi Bapak sudah menentukan bahwa problemnya tadi apa? Tentang kemampuan menggiringnya yang rendah ya? Iya, gitu ya maksudnya? Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, itu gimana ceritanya? Padahal belum masuk ke pembelajaran. Ya, Pak. Jadi setelah saya amati di kelas 4 lalu, Pak ya, kita materi ini pengenalan menggiring bola.
itu masih banyak nilai siswa itu yang rendah, Pak. Khususnya nilai psikomotornya, Pak. Jadi mengamati pembelajaran yang lampau semester lalu gitu. Ya, Pak. Ini adan ya di daerah sana, Pak ya? Iya, Pak. Kebetulan sekolah ini, Pak. Ya? Dekat dengan masjid, Pak. Dekat kayaknya. Benar kayaknya. Iya, Pak. Baru masuk ajan di sini. Oke. Coba sampaikan saya. Coba dilihat aktivitas pembelajarannya, Pak. Karena itu di ini, Pak. Sintaknya. Di aktivitas intinya. Langkah-langkahnya, Pak. Iya, langkah-langkah pembelajarannya. Oke, ini. Coba jelaskan saya di mana saya bisa melihat bahwa Bapak menggunakan TPACK dalam pembelajaran ini dan hotnya, keterampilan abad 21-nya. Nah, gimana? Dari langkah-langkah ini bagian mana yang ada TPACK-nya, bagian mana yang ada hotnya, bagaimana yang ada keterampilan abad 21-nya, yang bagian mana? Izin Pak Andika. Baik Pak, di sini saya akan menyampaikan mengenai yang pertama itu di langkah-langkah. Di poin pertama itu pertemuan Pak. Guru memberikan orientasi, setelah memberikan orientasi langsung memberikan apresiasi. Maaf Pak, saya potong langsung ya. Nah, saya langsung fokus ke tadi saja, di mana letak TPACK, HOTS dan apa tadi keterampilan abad 21-nya. Gimana? Ini Pak, saya menggunakannya pada orientasi peserta didik kepada masalah, pada kegiatan inti yaitu mengamati. Jadi peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik. Pada materi menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Salah satunya yaitu peserta didik diarahkan untuk membaca. Setelah membaca, peserta didik mengamati gambar dan video variasi spesifik menggiring bola melalui laptop dan proyektor dari link YouTube yang sudah saya akses di. Oke, cukup. Tahan dulu. Ya, Pak. TPACK-nya di mana? Di sini Pak, di menampilkan video. Ya. Maaf Pak. Ini Pak, di menampilkan video tadi Pak, link video Pak. Ada hotnya tidak di sini? Mana di aktivitasnya? Nah, ada hotnya tidak? Di sini Pak. Ya. Mengamati Agar Pak. tinggi skillnya? Masih mengamati, masih load ini. Masih load. Oke. Ya, keterampilan abad 21 ada tidak? Ada Pak. Di mana? Di sini Pak. Mencoba menampilkan melalui aktivitas menendang bola, menggering bola. Yang mana? Yang mana poin berapa? Ini Pak, yang C ini Pak, video pembelajaran ini Pak. Belum. Ya. Video pembelajaran dari YouTube yang dapat diakses. Jadi kan nonton ini kan maksudnya kan? Iya Pak, iya Pak. Ya, Pak. Nah, berarti tidak ada juga masih ini ya. Jadi setelah abad 21-nya ya. Ya, Pak. Jadi setelah anak itu menonton, memahami, setelah itu anak menganalisis. Yang kita berikan pertanyaan. Saya tanyakan per poin ini di analisis di yang pertama. Nah, selanjutnya apalagi di organisasi. Ya Pak, mengorisasi peserta didik. Itu di mana TPACK-nya, di mana HOTS-nya, di mana keterampilan abad 21-nya. Di sini mohon maaf Pak, belum saya tampilkan untuk TPACK-nya Pak. Di sini proses kegiatannya itu bertanya apakah siswa sudah memahami mengenai menggiring bola tadi dari video yang sudah ditampilkan tadi Pak. Itu apa? Tampil apa maksudnya? Masuk kategori mana tuh? Hot kah? Apakah itu ke TPACK atau keterampilan abad 21? Pak? Dia masih mengamati Pak, masih load Pak. Masih terkait dengan masih load. Tentang ya Pak, masih load Pak. Ini TPACK ada aktivitas ini? Belum Pak, kalau untuk menanyanya mengorganisasikan peserta didik. Oke. Keterampilan abad 21-nya ada? Belum Pak. Belum ada. Oke.
Harusnya ada tuh kalau saya baca dari aktivitasnya itu. Di bagian ini Pak, menanya ini Pak. Iya, ada itu. Untuk keterampilan abad 21 itu kan 5C. Kolaborasi, critical thinking, communication, Ya, Pak. kreatif dan inovatif, serta apa? Ini komunikasi ya, 4C. Iya Pak. Oke, lanjut. Apalagi yang setelah mengorganisasi? Nah, selama organisasi saya ambil singkatnya yaitu membimbing, menyelidiki. Ada tidak ini ya? Hotnya TPACK dari sini. Nah, di sini kami mencoba langsung ke lapangan ini Pak. Di sini TPACK-nya setelah menonton video tadi untuk abad 21-nya ada di sini Pak. Yang mana? Nah ini Pak. Kami membentuk lingkaran dengan anak-anak bermain kucing-kucingan Pak. Ini melakukan warming up dengan cara bermain Pak. Ini apa? Keterampilan apa? Ini Pak. Ini warming up Pak. Ya, ya, maksudnya dalam keterampilan abad 21 masuk ke yang mana? C yang mana? Ya Pak. Collaboration Pak. Kolaborasi. Ya Pak. Untuk lingkaran bermain kucing. Oke, ada lagi? Ya Pak. Selanjutnya baru ke Hotnya ada tidak? Hotnya masuk di, ya Pak, ada Pak. Mana? Kelompok lainnya mengamati masih lot sini Pak. Masih lot. Ya Pak. Oke, lanjut. Selanjutnya materinya lebih ke ini lagi Pak, lebih spesifik. Nah, berarti ini masih pertemuan pertama nih. Masih pertemuan pertama Pak. Oke, lanjut. Ya, kami tadi warming up-nya langsung tunjukkan saya saja mana hotnya, mana TPACK-nya, mana keterampilan abad 21-nya. Ya Pak. Nah di sini anak sudah mempraktekkan Pak, ini sudah termasuk hot Pak. Mempraktekkan cara pelaksanaan menendang menggunakan kaki bagian dalam. Berikut langkah-langkah. Kenapa mempraktekkan itu bisa dikatakan hot? Karena berdasarkan KKU atau kata kerja operasional dari Bloom itu dia masuk di ini Pak. Mempraktekkan itu masuk di P3 Pak. P3 maaf Pak. C3 belum hot. P3 masih lot Pak. Masih lot. Ya Pak. Nanti digabungkan itu, menggabungkan baru masuk P4 Pak. Menggabungkan teknik menendang bola bagian dalam dan menggunakan kaki bagian luar. Mana dia menggabungkan? Di IPK-nya Pak. Ini masing-masing. Ini masing-masing. Ya Pak. Nah di sini mulai kami gabungkan Pak. Lebih abad 21-nya ada? Di sini ada Pak. Kolaborasi, apa? Komunikasi Pak. Antara siswa satu dan lainnya. Mana? Komunikasinya mana? Di sini Pak. Setiap kelompok melakukan teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam dan menggunakan kaki bagian luar ke arah depan secara runtut dan bergantian. Mana komunikasinya itu? Masuk di ini ya Pak ya, kolaborasi Pak. Ya. Ya Pak. Tapi komunikasi belum ada di sini, belum muncul. Belum Pak, belum. Maaf izin Pak Andika, belum Pak. Ada lagi, coba? Ada yang lagi, di Pak. lainnya? Ada. Nah ini Pak. Menendang dan menahan bola sambil bergerak dilakukan secara berpasangan Pak. Pasangan, kelompok masih kolaborasi. Iya Pak. TPACK kan enggak muncul di sini ya, TPACK ya. Berarti di awal aja di awal saja Pak. Saya merangsang permainannya di awal pertemuan Pak. Setelah itu anak-anak akan mencoba ke lapangan Pak. Ini hotnya? Hotnya Pak. Nah, ada ini sudah ada Pak, menggabungkan tadi Pak. Yang aktivitas keempat ini. Aktivitas keempat ini. Tidak ada. Jadi berpindah tempat ke arah bola ditandai dengan cara permainan saling berhadapan. Masih lot Pak, melakukan Pak. Oke,
masih ada lagi. Siap, Pak. Mengasosiasikan ya. Ya, Pak. Mengembangkan dan Terus bawahnya lagi ada coba menganalisis karya, menganalisis. Oke, ya. Saya menganalisis dari pendekatan itu saja. Oke. Saya rasa cukup dari saya untuk mengetahui komponen bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi hot, TPACK dan Karpet Abad 21. Itu saja dari saya, Bu Wiwi. Ya, terima kasih Pak Andika. Mohon maaf Bu Wiwi, enggak kedengeran suaranya Bu. Baik, terima kasih Pak Andika. Pak Freddy, masih Ya, siap Bu. ya? Siap Siap Bu. ya, suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas Bu. Oke, baik. Pak Freddy sudah berapa lama mengajar Pak Freddy? 2013, hampir 9 tahun ini Bu. Hampir 9 tahun. Wah, luar biasa ya. 9 tahun berarti ya 9 tahun udah luar biasa. Pak Freddy sudah banyak mengalami ya. Kalau proses pembelajaran itu ya proses pembelajaran yang sudah biasa lah ya untuk Pak Freddy ya. Merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Baik, 9 tahun. Nah, selama 9 tahun apa yang bisa Pak Freddy menemui, pasti akan menemui permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran ya Pak Freddy ya? Ya Bu. Yang kita tahu bahwa komponen-komponen di dalam pembelajaran itu ada, inilah basicnya, nanti permasalahan itu akan muncul kemungkinan ya, bisa dilihat dari sisi gurunya, dilihat dari siswanya, kemudian medianya, metodenya, modelnya, pendekatannya, ya. Nah, kemudian evaluasinya. Nah, selama 9 tahun ini ya, permasalahan apa nih yang Pak Freddy temui dalam proses pembelajaran? Ya. Izin Bu Wiwi menyampaikan. Ya, silahkan. Ya, ini pengalaman pribadi Bu, karena saya honor dulu 2013 itu di SMA Bu, tepatnya di SMK. 2 tahun, 1 tahun corona kemarin kita daring, dan 1 tahun proses belajar tatap muka ini baru anak SD sekarang ini Bu. Nah, jadi secara langsung di lapangan sangat jauh berbeda apa permasalahan yang terjadi di kelas menengah atas sama sekolah dasar Bu. Terutama sekolah dasar Bu, lebih pendekatannya lebih ini lagi Bu ya. Lebih baik lagi dengan siswa, berbeda dengan sekolah atas. Terutama untuk kegiatan proses belajar mengajar. Permasalahan yang secara faktual ditemui di lapangan, Pak? Ya Bu. Faktual itu, nah Bu, yang saya alami ini Bu ya, siswa kurang tanggap Bu apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan. Kurang tanggap ya. Apalagi Pak? Hanya itu saja kah? Terkait dengan media nggak ada? Terkait dengan sarana? Ada Bu, untuk sarana terutama olahraga ini sangat terbatas kalau untuk di sekolah dasar Bu, terutama di sekolah kami Bu, kami berada di pinggiran kota Bu. Lingkungannya itu masyarakatnya ini petani Bu. Jadi kami lebih banyak modifikasi. Contoh saya menggunakan pada materi sepak bola ini, kunnya itu saya menggunakan ini Bu, botol aqua itu saya kasih pasir agar bebannya itu tidak kena angin, tidak goyang. Terus bolanya juga saya ini Bu, ganti dengan bola plastik. Melakukan modifikasi media ya Pak Freddy ya. Ya Bu. Baik, melakukan modifikasi media, salah satunya terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Freddy. Ya Bu. Baik, Pak Freddy, itu adalah salah satu langkah-langkah itu adalah salah satu tahapan di dalam mengidentifikasi masalah,
ya pada saat proses pembelajaran. Identifikasi masalah itu berdasarkan pengamatan dan observasi ya selama Pak Frendi melakukan proses pembelajaran. Itu ya, tadi teridentifikasi beberapa masalah. Oke, dari dasar teridentifikasi beberapa masalah, ya Pak Frendi pasti akan melakukan apa solusinya ya. Apa nih solusinya terkait dengan permasalahan itu? Yang relevan ya, yang relevan dengan identifikasi masalah yang sudah Pak Frendi tadi sampaikan. Nah, terkait dengan solusi-solusi tersebut, nah ini apa yang sudah Pak Frendi lakukan tadi selain di medianya? Wah, apalagi ini? Ya, Bu. Saya coba mengganti dengan model pembelajarannya, Bu. Model pembelajarannya. Saya coba di sini menggunakan problem based learning. Nah, Bagaimana apa itu problem based learning nih? Ya, Bu. Apa? 5 sintak, Bu. Seperti ini, Bu. Sintak pertama kan mengamati mengenai di sini saya ambil salah satu contohnya yaitu menggiring bola. Jadi anak-anak Oke, mengamati 5M dulu. ya. Tadi sudah disampaikan pada yang pertama ya. Ya, Bu. Nah, terkait Ya, Bu. dengan sintaknya luar biasa Pak Frendi tadi sudah memahami 5 tahapan tersebut. Ya, Bu. Nah, PBL ini itu apa sih Pak PBL itu? Problem based learning, Bu. Problem based learning. Problem based learning itu proses pembelajaran ini berpusat pada guru, siswa? Pada siswa, Bu. Berpusat pada siswa. Pada PBL ini, ya pada PBL ini, peran guru itu seperti apa, Pak? Peran guru dalam proses pembelajaran itu bagaimana ini perannya? Perannya sebagai ini, Bu. Moderator, Bu. Mau seperti ini, Bu. Oke. Sebagai moderator ya. Mungkin mendorong, lebih tepatnya sebagai fasilitator ya Pak Frendi maaf, ya. Ya maaf lupa, Bu. Izin, Bu. Maaf, Bu. Ya. Fasilitator. Ya, sebagai fasilitator ya. Sebagai fasilitator, jadi posisi seorang guru itu hanya memfasilitasi ya terkait dengan bagaimana siswa itu dapat nanti mengeksplor kemampuannya berdasarkan apa yang kita tampilkan, apa yang kita tayangkan. Nah, kemudian saya tertarik ini terkait dengan pendekatan saintifik. Wah, luar biasa nih, sudah menerapkan saintifik. Nah, apa ini saintifik, Pak Frendi? Ya, Bu. Saintifik itu tadi, Bu, menggunakan 5M tadi, Bu. Ya, Bu. 5M. Ya, Bu. Pendekatan saintifik 5M. 5M. Saintifik itu apa sih, Pak, artinya? Proses pembelajaran Pak Frendi itu sudah dikatakan saintifik. Pendekatan saintifik. Pendekatan lebih ini, Bu. Mohon maaf, Bu. Lebih proses pembelajaran berpusat pada siswa dan guru ini sebagai fasilitator ini agar siswa itu aktif. Oke, itu tadi merupakan prinsip kriteria dari PBL. Kalau saintifik itu pendekatan yang berbasis pada keilmuan yang bercirikan apa? Perilaku ilmiah ya, Pak ya. Perilaku ilmiah. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau sudah ilmiah itu sesuatu yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ciri-cirinya tadi sudah Pak siapa sudah saintifik ya. Ada mengamati, kemudian ada apa? 5M apa saja, Pak? Ya. Mengamati, Bu. Menanya, mencoba, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan, Bu. Nah, itulah yang langkah-langkah pembelajaran itu dengan menggunakan pendekatan saintifik ya. Ya, Bu. Itu ya, Pak ya. Ya, Bu, makasih. Kemudian bisa di-scroll ke atas, Pak. Ya, Bu, bisa, Bu. Tampilannya. Di-scroll ke atas. Oke. Pak, ini saya tertarik nih dengan apa? Tujuan pembelajaran nih. Oh ya, ini, Bu. Tujuan pembelajarannya. Ya. Wah, ini ada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D nih. Ya. Ini menunjukkan apa nih, Pak?
Ya, jadi ini tujuan pembelajaran saya mengacu dengan rumus ABCD, Bu. Oh, ini rumus. Ya, Bu. Oh, ini Maksudnya rumus. A itu audien atau siapa, lebih tepatnya itu peserta didik, Bu. Hmm, B-nya itu behavior atau perilaku, behavior. behavior. Selanjutnya C-nya itu condition atau kondisi. Oke. Dan Terus? degree itu seperti hasil Oke. yang diinginkan. Oke. Baik, sepertinya Pak Frendi juga sudah memahami terkait dengan unsur-unsur yang ada di dalam tujuan pembelajaran yang terkait dengan IPCD. Nah, nanti alangkah baiknya kalau Pak Frendi itu sudah memahami, udahlah nggak usah ditaruh itu A, apa itu B, itu kayak semacam kepean gitu, Pak. Siap, Bu, nanti siap, Bu. Oh, padahal sudah memahami, sudah tahu mana itu yang A, mana itu yang B, mana itu yang C, mana itu yang D. Masih harus ditampilkan, Kak. Ya, Bu, Itu ya. ya, Bu, makasih, Bu. Oke, baik. Pak Frendi tadi terkait dengan TPACK sudah disampaikan oleh di dalam proses ini bisa di-scroll ke bawah, Pak. Nah, terkait dengan literasi numerasi nih. Ya, Bu. Nah, sekarang itu lagi hot-hotnya nih literasi, Ya, literasi. Wah, literasi. Nah, mana nih aktivitas yang bisa menunjukkan oh ini sudah literasi nih. Ya, Bu. Ini numerasi nih. Nah, pada aktivitas kemana nih? Di mana ini, Pak? Ya, Bu. Di sini saya kegiatan literasi saya ambil di awal pertemuan, Bu, di orientasi siswa pada kegiatan pendahuluan. Di sini tepatnya yaitu saya ambil menyanyikan lagu salah satu wajib nasional, Bu. Untuk kegiatan literasinya. Dan untuk numerasinya di sini saya memeriksa kehadiran peserta didik, salah satu sikap disiplin karena kami ini di lapangan, jadi anak-anak berhitung per barisannya, Bu, membentuk barisan nanti berhitung sejajar sampai terakhir. Oh, itu numerasinya ya? Ya, Bu. Ya. Hanya itu saja? Hanya itu saja numerasinya? Ada di tahapan lain lagi? Oke, ya paling tidak Pak Ferdi sudah memahami literasi ya, literasi dan numerasi ya. Numerasi itu terkait dengan apa? Penerapan secara matematik ya di dalam proses pembelajaran PJOK ini. Ya, bisa dari bentuk ya, bentuknya, bisa dari jumlahnya, bisa dari pembagiannya ya, pembagian kelompok, jumlah siswanya ya, bentuk formasinya, kotak, lonjong. Nah, itu ya. Itu ya Pak Frendi ya. Baik, terima kasih Pak Frendi. Saya rasa cukup terkait dengan ujian kompre hari ini. Saya ucapkan ya, Bu. Selamat, mudah-mudahan Pak Frendi berikutnya yaitu tahap PPL. Baik, terima kasih Pak Frendi. Terima kasih Pak Andika dan Bu Wiwi. Terima kasih atas ilmu yang diberikan dan bimbingan. Semoga saya dapat menerapkan di sekolah kami. Izin, Lip. Ya, terima kasih Bu. Pak Frendi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Coba bulan Tulungarang. Ngapa kok mulutnya dimainin gitu tuh Pak Ul? Azmi itu benar di bawah pohon sawit apa background Pak Azmi? Benar di bawah pohon sawit nih saya nih. Di kebun sawit kali Bu Netri itu bukan kebun sawit. Oh beneran tuh, bukan benar. Untuk ngegap penguji tadi, Bu. Untuk ngegap penguji nih. Strateginya bagus ya. Kalau hujan nih nggak bisa ikut lagi saya nih. Ngapa pula? Larinya kemana? Itulah. Yang sampai pindah ke pondoknya Pak Ari Junate itu.
Lain itu sawah. Hmm. Hari kemarin sawah. Bukan kebun sawit. Oh, sawah ya kemarin? Iya. Iya, maksudnya pindah ke situ. Kalau kehujanan Pak Asminya. Tapi Pak Asmin tidak lama lagi kena panggil nih. Ya, bentar lagi nih Pak kayaknya. Habis Pak Henry saya. Habis Pak Henry. Halo Pak Henry. Pak Freddy akhirnya keluar, alhamdulillah. Mana Pak Freddy? Masya Allah. Sehat Pak Freddy? Kok langsung hilang Pak Freddy setelah keluar? Oh segar, masih segar. Oh. Sip. Aman Pak Alpian. Aman. Oh, udah selesai Pak Friend. Sudah selesai. Ya, Bu. Gimana Friend? Oke. Keren. Iya, aman. Kena tembak enggak Pak? Biasa Udah nembak tembak kita berapa Pak kali? Bakri. Biasa nembak kita, Bu. Iya. Baik, kayak jawaban. Tidak, Pak Rino. Pasrah aja ditembak Pak ya. Pala kebetulan ini, Brian. Rangkat lagi dengan pala. Palak mano? Pala pojok. Bocok mano amannya tuh, Pren? Aman, Bu Lydia, aman. Long pokoknya. Tinggal nunggu hasilnya, bismillah. Ya. Soalnya kalau kesimpulan aku pribadi tadi Bapak Ibu, itulah materi yang nak kita sampaikan tadi dari KD, IPK, tujuan, itu yang ditanya. Ngapo kita pakai saintifik, ngapo kita pakai problem based learning, ngapo kita itu alasannya. Apa jawabanmu, friend? Ya, basing-basing, Rom. Nanti ngomong. Yang penting Jawabannya rasio. Jawabannya rahasia Cak Nyoto karena diem baik Pak Prendi. Cucuk. Oh, lucu dewe. ungkapkanlah di sini biar kami ini Pak jawab pula. Enggak apa-apa, Pak Prendi santai aja Pak Prendi. Aku laju ngerenyem keluar nih, Dok. Jawabannya itu udah dikeluarkan Prendi, dulu semua. mic-nya, Jadi nggak Bu. simpan lagi. Ya itulah Bapak Ibu, apa dengan perangkat kita yang kita tampilkan, itulah pertanyaannya. Tidak keluar jauh dari materi yang kita tampilkan. Makin banyak perangkat kita. Ya, Pak Romi. Pak Romi kemarin apa? Basket kan? Kasti. Nah, itu dah. Kasti itu lah kayak gitu aja. Coba itu. Bolanya bulat apa tidak? Oh, apalah lonjong sekarang apa cak mano kan? Pakai tongkat apa pakai kayu bakar? Yo. Kenapa bola itu bulat, Pak Freddy? Bola Kalau bulat bulat, karena pakai dari blender ini, buka. Pak. Dari ada objek yang apa namanya? Dapat di duplikat gitu, Pak. Kalau saya bukan itu jawabannya. Apa? Ya, kalau bentuknya kayak gini itu sama Bu Epi. Apa itu? Albian. Apa betul? Enggak apa. Agak hot lagi materi Pak Alpian ini. Pak Fitri aman, Pak Fitri. Pak Freddy, jangan lupa di anu tuh di apa namanya? Convert Pokoknya RPP habis di Oh ya. Di ini, Pak. dokumen buka